Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ajeng Pradana, NPM 21130532277 dari kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ideologi Pancasila. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara yang terdiri atas 5 sila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dasar negara ini bersifat mengikat secara hukum dan terdapat dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai luhur dan budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang bangsa. Kata panca berasal dari ide yang diberikan oleh Insinyur Soekarno dan sila yang merupakan usulan dari seorang ahli bahasa. Nah, lalu apa aja sih pengertian dari ideologi? Ideologi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu bangsa dan negara, karena ideologi merupakan hal yang menjadi bentuk tertuangnya suatu ide-ide atau gagasan dari suatu bangsa dan negara mengenai cita-cita serta tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Nah, ideologi ini adalah nilai-nilai yang menjadi refleksi dan keadaan suatu negara dan apa saja yang dibutuhkannya. Ideologi dari satu negara dengan negara lain akan berbeda dengan negara lainnya, karena pandangan suatu bangsa dan negara mengenai cita-cita serta tujuan yang hendak dicapai dari negara tersebut kemungkinan akan berbeda juga. Dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan suatu ideologi di mana Pancasila berperan sebagai ideologi bangsanya. Dalam hal ini, ideologi Pancasila bersifat terbuka. Apa sih artinya terbuka itu? Pancasila bersifat terbuka, artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan suatu negara. Macam-macam ideologi itu ada 6. Yang pertama yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang disusun berdasarkan atas kepribadian budaya, adat istiadat yang telah ada dalam masyarakat Indonesia sendiri. Lalu yang kedua ada ideologi komunisme. Ideologi komunisme ini adalah sebuah gerakan sosial serta politik yang bercita-cita membentuk suatu masyarakat tanpa kelas yang terstruktur tatanannya. Nah, ideologi ini hampir mirip dikatakan dengan ideologi sosialisme. Namun, ideologi ini lebih radikal dan mengandung penghapusan hak-hak milik pribadi serta kesamaan milik konsumsi. Lalu yang ketiga ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang lebih menekankan kepada kebebasan individual. Artinya kebebasan individual itu lebih dipentingkan dibandingkan dengan kolektivisme. Lalu yang keempat ada ideologi sosialisme. Nah, ideologi ini tadi yang dikatakan mirip dengan ideologi komunisme. Ideologi sosialisme ini bercita-cita untuk menghapuskan hak milik pribadi terhadap alat-alat produksi. Yang kelima ada ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah ideologi yang mengandung suatu paham berupa suatu sistem yang akan terus-menerus aktif dalam produksi dan valorisasi. Lalu yang keenam ada ideologi fasisme. Ideologi fasisme ini adalah ideologi
yang berisi paham mengenai nasionalisme yang berlebihan, artinya menganggap bahwa suatu bangsanya lebih unggul dibandingkan dengan bangsa lain dan merendahkan bangsa lain. Lalu, apa aja sih tujuan dari ideologi Pancasila? Tujuan dari ideologi Pancasila ada 4, yaitu yang pertama, mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. 2, menciptakan masyarakat yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Yang ketiga, yaitu mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, yaitu menciptakan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka. Lalu, apa saja makna dan fungsi ideologi dari Pancasila sendiri? Makna ideologi Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bermakna sebagai cita-cita normatif, artinya nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, yaitu sebagai pemersatu bangsa, artinya nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang telah disepakati secara bersama karena itu menjadi satu atau menjadi sarana pemersatu suatu bangsa. Lalu, apa aja sih fungsi-fungsinya? Fungsi Pancasila ada 6, yaitu yang pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia serta mengukuhkan dan memelihara kesatuan serta persatuan. Yang kedua, yaitu memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang keempat, yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita Pancasila. Lalu, bagaimana dengan dimensi Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, Pancasila sebagai dimensi ideologi negara terbagi menjadi 3, yaitu ada idealisme, realisme, dan fleksibilitas. Idealisme artinya nilai-nilai dasar Pancasila mengandung idealisme, itu artinya menjadi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan dan pengalamannya dalam bentuk praktek kehidupan di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu realitas adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila secara real itu berakar dan hidup dalam masyarakat dan bangsanya, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada fleksibilitas, artinya ideologi ini memiliki sifat luas yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan hakikat dalam nilai dasarnya. Lalu, apa yang menjadi perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya? Nah, perbedaannya yaitu Pancasila ini kan merupakan ideologi terbuka, artinya ideologi ini dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Artinya, ciri khas dari ideologi terbuka sendiri ini adalah cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Namun, pada dasarnya terdapat batasan-batasan keterbukaan ideologi Pancasila, diantaranya yaitu 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. 3. Mencegah berkembangnya paham liberal.
4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan kehidupan masyarakat. Lalu, apa saja alasan Pancasila harus dipertahankan atau harus diterapkan? Ada 2 alasan. Yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kandungan dari nilai-nilai Pancasila sendiri ini secara garis besar terbagi menjadi 3 nilai, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, di mana nilai praksis ini merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau istilahnya adalah bentuk pengamalan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi, berarti Pancasila merupakan landasan, ide, gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraannya tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dapat dijalankan dengan baik. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya, sila pertama, kita dapat melakukan dengan cara percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sikap saling tolong-menolong antar umat beragama agar terciptanya suatu kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Sila kedua dapat dilakukan dengan cara mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama warga masyarakat. 2. Memiliki sikap tenggang rasa di antar sesama manusia. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, yaitu dapat dilakukan dengan cara 1. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 2. Menghindari perilaku yang dapat menyebabkan lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak pribadi. 2. Melaksanakan hasil keputusan yang telah diambil secara musyawarah. Sila kelima dapat dilakukan dengan cara 1. Bersikap adil serta tidak memaksakan pendapat dan saling membantu satu sama lain. 2. Menerapkan rasa kekeluargaan serta gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi Pancasila sebagai ideologi negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.